Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, penonton dimanapun berada, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, dimulai dari Nabi Adam yang turun hingga keturunan kita saat ini. Banyak hal yang pasti sudah terjadi di dunia ini. Dan setiap manusia yang diciptakan itu pasti ada kadarnya masing-masing. Ada yang hidupnya Allah beri kekayaan, ada yang hidupnya sederhana-sederhana saja, bahkan ada yang kekurangan. Dan itu semua adalah bentuk ujian. Harta ujian, karir adalah ujian, bahkan kekurangan harta itu adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang diciptakan Allah pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diabadikan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah manusia berpikir bahwa kami akan membiarkan mereka hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Maka hendaknya kita sebagai manusia harus terus bertawakal kepada Allah, terus bermunajat, dan janganlah kita mengatakan pada diri kita bahwa Allah tidak memperdulikan saya. Karena setiap manusia itu sudah berada kadarnya masing-masing. Misalnya ada yang diuji, berkatalah, ya Allah, hamba tahu engkau adalah yang maha menguji. Terus berdoa kepada Allah. Setiap ada yang diminta, sebut nama Allah. Ingin meminta kesehatan, berkata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingin meminta ilmu, katakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim As-Sami Al-Alim. Ingin meminta dilimpahkan hartanya, Al-Ghani Al-Mughni. Allah sudah memiliki semua sifat itu. Dan Allah adalah zat yang tidak memiliki segala jenis kemustahilan. Apa contohnya? Allah abadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 38 hingga 41. Yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا والنبيا من الصالحين. Dan selanjutnya ayatnya lagi berbunyi, Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'akir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Dan di ayat ini yang artinya, ayat pertama memiliki arti, dan ketika Nabi Zakaria salat di mihrab, dia meminta, ya Allah, berikanlah aku keturunan dari sisimu, keturunan yang baik, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan ayat selanjutnya lagi menjelaskan, dan ketika dia sedang melaksanakan salat di mihrab, malaikat memanggilnya dan berkata, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah menyampaikan kabar gembira bi Yahya, akan kelahiran Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang memegang kalimat Allah, yang membenarkan kalimat Allah, wa sayyidau, dan panutan, wa hasura, dan mampu menahan diri, wan nabiyya minas salihin, dan juga seorang nabi di antara orang-orang saleh. Dan ayat selanjutnya lagi menerangkan, ya Allah, bagaimana saya memiliki keturunan? Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar. Ya Allah, bagaimana saya memiliki keturunan sedangkan saya sudah tua? Wa imraati 'aqir, dan istri saya mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Perhatikan terakhirnya. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha.
Dan Allah berfirman, seperti itulah apa yang dia kehendaki. Maka setiap apapun yang terjadi di dunia ini, itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji, itu dari Allah. Kita diberi kesenangan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah bahwa setiap khuluk, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapatkan ujian. Bahkan seorang Nabi alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, yang sudah jelas Nabi yang Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi, saja masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita harus terus bermuhasabah diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh itu sebagian dari bentuk keseuzunan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hadirin penonton dimanapun Anda berada, hendaklah kita harus terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita inginkan, kita diuji, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salahnya, itu datang dari saya sendiri. Dan kalau jika ada kesempurnaan dan kebaikan, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Min a'zamil karamati luzumul istiqamah. Wal istiqamatu minal kamali wal khuluqiyah. Thamratuha tahaqququs sakinati wasa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.